Hai adik, ketemu lagi dengan kakak, Kak Eris. Kali ini kita akan ngebahas materi. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang gerak lurus. Oke, kita mulai dari gerak lurus ya. Di sini ini masuk ke bab tentang kinematika gitu ya. Jadi di sini gerak lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama yaitu gerak lurus gitu ya dengan kecepatan konstan. Lurus nih kecepatan konstan gitu ya. Selanjutnya ada gerak lurus juga gitu ya. Di sini gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, kalau misalkan kalian tahu nanti ada yang istilah namanya GLB dan GLBB, betul. Jadi di sini tuh ini masuk ke GLB gitu ya. Nah, gerak lurus beraturan gitu ya. Nah, kalau ini GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, kali ini kita akan ngebahas yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu gerak lurus dengan kecepatan konstan. Jadi di sini itu atau istilahnya adalah GLB. Nah, itu apa itu GLB? Jadi GLB itu ini syaratnya kecepatannya konstan. Jadi tidak dipercepat gitu ya. Kalau misalkan gerak benda atau kita melangkah, langkahnya dua, terus selamanya dua langkah, dua langkah, dua langkah. Itulah yang dikatakan dengan kecepatan konstan gitu ya. Nah, ada istilah dalam GLB. Yang pertama ada istilah yang namanya jarak gitu ya. Jarak, apa itu jarak? Jarak itu adalah panjang lintasan ya. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Yang ditempuh. Nah, ditempuh oleh benda. Oke, ini untuk jarak gitu ya. Untuk jarak benda. Nah, benda. Dan ini kalau jarak termasuk yang namanya skalar. Jadi kalau skalar itu berarti benda tidak mempunyai yang namanya arah, hanya menentukan nilainya saja ya. Jadi ini termasuk yang namanya skalar. Oke, selanjutnya ada juga istilah yang namanya perpindahan. Perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan gitu ya. Kedudukan atau posisi. Nah, posisi suatu benda. Nah, kalau ini termasuk yang namanya vektor. Jadi kalau perpindahan itu hanya termasuk yang vektor, artinya dia itu ada nilai dan ada arahnya juga. Contohnya gini ya, kalau misalkan kakak contohin, misalkan ini ada orang bergerak ke kanan gitu ya, sejauh yang namanya 300 meter, selanjutnya bergerak ke atas itu sejauh 400 meter. Nah, yang ditanyain adalah berapa jaraknya? Berarti jarak itu kan tadi panjang lintasannya. Berarti S-nya itu, S itu jarak ya, berarti di sini adalah 700 meter. Nah, perpindahannya berapa? Nah, biasanya simbolnya adalah X gitu. Perpindahan tuh berarti dari posisi awal ke posisi akhir gitu. Perubahan kedudukan. Kedudukan awalnya kan di sini, kedudukan akhirnya di sini. Berarti tinggal ditarik, itu namanya adalah X. Nah, karena di sini 300 dan 400, maka kedudukannya adalah 500, betul, 500 meter. Atau misalkan contoh lain, misalkan Andi mengelilingi lapangan misalkan ya. Nah, satu lapangan ini adalah 200 meter misalkan ya. Andi mengelilingi lapangan 2 kali. Berapa jarak yang ditempuh oleh Andi? Betul, karena tadi satu kali lapangan itu misalkan tadi tuh 200 misalkan, berarti jarak yang ditempuh Andi itu adalah 400 meter. Nah, kalau perpindahannya berapa? Perpindahannya 0. Kenapa? Karena Andi tidak melakukan yang namanya perpindahan posisi. Kan awalnya di sini gitu ya. Setelah dari juga di sini, berarti perpindahannya adalah 0. Jadi itu ya yang ngebedain antara jarak dengan perpindahan. Itu salah satu yang ada di dalam GLB. Selanjutnya ada lagi istilah yang namanya ini, namanya
kelajuan dan kecepatan. Nah, itu beda dikit. Bedanya antara vektor dan skalar gitu ya. Jadi istilah yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ada yang istilah ketiga. Itu namanya adalah kelajuan. Nah, kalau kelajuan itu cepat gitu ya, lambatnya. Nah, perubahan jarak. Nah, perubahan jarak terhadap waktu. Nah, berarti di sini tuh lebih ke jaraknya, betul kalau kelajuan itu. Jadi di sini tuh waktu gitu ya. Nah, ini termasuk yang namanya skalar gitu ya. Ini skalar. Kalau misalkan kecepatan gitu, kecepatan ini kecepatan itu adalah cepat, lambatnya juga sama nih. Cepat, lambatnya perubahan kedudukan terhadap waktu, terhadap perubahan waktu atau terhadap waktu. Nah, ini tuh berarti punya persamaannya masing-masing ya. Di sini tuh terhadap waktu. Nah, biasanya kalau kelajuan itu disimbolkan dengan ini ya, V di sini ya, V seperti ini. Karena dia skalar, jadi yang ngebedain tuh kalau misalkan di kecepatan ini V-nya ada kayak gini. Nah, itu namanya adalah kecepatan. Biasanya anak punya arah gitu ya. Berarti di sini V atau kelajuan itu adalah S per T. Nah, kalau misalkan kecepatan berarti V-nya kayak gini, delta X per delta T. Nah, itu ya. Jadi yang ngebedainnya adalah kalau kelajuan itu jarak, kalau kecepatan itu adalah perubahan posisi, perpindahan tadi gitu ya. Nah, ini untuk yang namanya kecepatan dan kelajuan. Nah, di sini kita pakai keterangan ya. Jadi di sini itu V di sini adalah kelajuan dengan satuannya meter per sekon, S-nya adalah jarak, satuannya meter, dan T-nya adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kalau V seperti ini adalah kecepatan. Ya, satuannya meter per sekon dan delta X adalah perpindahan. Nah, pindahan. Untuk T-nya sama aja ya. Jadi di sini itu inilah yang dikatakan dengan yang namanya gerak lurus kecepatan konstan. Nah, berarti masih ingat ya, gerak lurus kecepatan konstan itu berarti bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ada lagi satu untuk grafiknya, biasanya sering keluar juga di SBMPTN. Jadi di sini kakak akan menjelaskan yang namanya grafik. Grafik hubungan antara jarak terhadap waktu dengan kecepatan terhadap waktu. Oke, jadi di sini itu nah kita gambar grafiknya ada dua ya di sini. Nah, seperti ini. Ini grafiknya harus diperhatikan S terhadap T dan grafiknya adalah V terhadap T. Kalau misalkan gini, semakin panjang jarak yang ditempuh oleh suatu benda, berarti waktu yang dibutuhkannya akan semakin besar, otomatis grafiknya seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau T-nya besar, S-nya juga bakal besar. Kalau T-nya kecil, S-nya juga bakal kecil. Nah, tapi di sini kecepatannya atau kelajuannya itu adalah konstan, berarti grafiknya nih. Di setiap detik keberapa pun kecepatannya tetap segitu, jadi tidak dipercepat gitu ya. Nah, itu untuk grafik S terhadap T dan V terhadap T. Nah, ini biasanya keluar di SBMPTN. Untuk konsepnya kalian harus perkuat lagi ya. Sekian pembahasan dari kakak, ingat belajar saja tidak cukup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, tetap semangat ya. Hai adik, ketemu lagi dengan kakak, Kak Eris. Kali ini kita akan ngebahas materi. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang gerak lurus. Oke, kita mulai dari gerak lurus ya. Di sini ini masuk ke bab tentang kinematika gitu ya. Jadi di sini gerak lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama yaitu gerak lurus gitu ya dengan kecepatan konstan. Lurus nih kecepatan konstan.
gitu ya. Selanjutnya ada gerak lurus juga gitu ya di sini. Gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, kalau misalkan kalian tahu nanti ada yang istilah namanya GLB dan GLBB, betul. Jadi di sini tuh ini masuk ke GLB gitu ya. Nah, gerak lurus beraturan gitu ya. Nah, kalau ini GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, kali ini kita akan ngebahas yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu gerak lurus dengan kecepatan konstan. Jadi di sini itu atau istilahnya adalah GLB. Nah, itu apa itu GLB? Jadi GLB itu ini syaratnya kecepatannya konstan. Jadi tidak dipercepat gitu ya. Kalau misalkan gerak benda atau kita melangkah, langkahnya 2 terus selamanya 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah, itulah yang dikatakan dengan kecepatan konstan gitu ya. Nah, ada istilah dalam GLB. Yang pertama ada istilah yang namanya jarak gitu ya. Jarak, apa itu jarak? Jarak itu adalah panjang lintasan ya. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Yang ditempuh. Nah, ditempuh oleh benda. Oke, ini untuk jarak gitu ya. Untuk jarak benda. Nah, benda. Dan ini kalau jarak termasuk yang namanya skalar. Jadi kalau skalar itu berarti benda tidak mempunyai yang namanya arah, hanya menentukan nilainya saja ya. Jadi ini termasuk yang namanya skalar. Oke, selanjutnya ada juga istilah yang namanya perpindahan. Perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan gitu ya. Kedudukan atau posisi. Nah, posisi suatu benda. Nah, kalau ini termasuk yang namanya vektor. Jadi kalau perpindahan itu hanya termasuk yang vektor, artinya dia itu ada nilai dan ada arahnya juga. Contohnya gini ya, kalau misalkan kakak contohin, misalkan ini ada orang bergerak ke kanan gitu ya, sejauh yang namanya 300 meter, selanjutnya bergerak ke atas itu sejauh 400 meter. Nah, yang ditanyain adalah berapa jaraknya? Berarti jarak itu kan tadi panjang lintasannya. Berarti S-nya itu, S itu jarak ya, berarti di sini adalah 700 meter. Nah, perpindahannya berapa? Nah, biasanya simbolnya adalah X gitu. Perpindahan tuh berarti dari posisi awal ke posisi akhir gitu. Perubahan kedudukan. Kedudukan awalnya kan di sini, kedudukan akhirnya di sini. Berarti tinggal ditarik, itu namanya adalah X. Nah, karena di sini 300 dan 400, maka kedudukannya adalah 500. Betul, 500 meter. Atau misalkan contoh lain, misalkan Andi mengelilingi lapangan misalkan ya. Nah, satu lapangan ini adalah 200 meter misalkan ya. Andi mengelilingi lapangan 2 kali. Berapa jarak yang ditempuh oleh Andi? Betul, karena tadi satu kali lapangan itu misalkan tadi tuh 200 misalkan, berarti jarak yang ditempuh Andi itu adalah 400 meter. Nah, kalau perpindahannya berapa? Perpindahannya 0. Kenapa? Karena Andi tidak melakukan yang namanya perpindahan posisi. Kan awalnya di sini gitu ya. Setelah dari juga di sini, berarti perpindahannya adalah 0. Jadi itu ya yang ngebedain antara jarak dengan perpindahan. Itu salah satu yang ada di dalam GLB. Selanjutnya ada lagi istilah yang namanya ini, namanya kelajuan dan kecepatan. Nah, itu beda dikit. Bedanya antara vektor dan skalar gitu ya. Jadi istilah yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ada yang istilah ketiga. Itu namanya adalah kelajuan. Nah, kalau kelajuan itu cepat gitu ya, lambatnya. Nah, perubahan jarak. Nah, perubahan jarak terhadap waktu. Nah, berarti di sini tuh
lebih ke jaraknya, betul, kalau kelajuan itu. Jadi di sini tuh waktu gitu ya. Nah, ini termasuk yang namanya skalar gitu ya. Ini skalar. Kalau misalkan kecepatan gitu, kecepatan ini kecepatan itu adalah cepat, lambatnya juga sama nih. Cepat, lambatnya, perubahan kedudukan terhadap waktu, terhadap perubahan waktu atau terhadap waktu. Nah, ini tuh berarti punya persamaannya masing-masing ya. Di sini tuh terhadap waktu. Nah, biasanya kalau kelajuan itu disimbolkan dengan ini ya, V di sini ya. V seperti ini. Karena dia skalar, jadi yang ngebedain tuh kalau misalkan di kecepatan ini V-nya ada kayak gini. Nah, itu namanya adalah kecepatan. Biasanya anak punya arah gitu ya. Berarti di sini V atau kelajuan itu adalah S per T. Nah, kalau misalkan kecepatan berarti V-nya kayak gini, delta X per delta T. Nah, itu ya. Jadi yang ngebedainnya adalah kalau kelajuan itu jarak, kalau kecepatan itu adalah perubahan posisi, perpindahan tadi gitu ya. Nah, ini untuk yang namanya kecepatan dan kelajuan. Nah, di sini kita pakai keterangan ya. Jadi di sini itu V di sini adalah kelajuan dengan satuannya meter per sekon, S-nya adalah jarak, satuannya meter, dan T-nya adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kalau V seperti ini adalah kecepatan. Ya, satuannya meter per sekon dan delta X adalah perpindahan. Nah, pindahan. Untuk T-nya sama aja ya. Jadi di sini itu inilah yang dikatakan dengan yang namanya gerak lurus kecepatan konstan. Nah, berarti masih ingat ya, gerak lurus kecepatan konstan itu berarti bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ada lagi satu untuk grafiknya, biasanya sering keluar juga di SBMPTN. Jadi di sini kakak akan menjelaskan yang namanya grafik. Grafik hubungan antara jarak terhadap waktu dengan kecepatan terhadap waktu. Oke, jadi di sini itu nah kita gambar grafiknya ada dua ya di sini. Nah, seperti ini. Ini grafiknya harus diperhatikan S terhadap T dan grafiknya adalah V terhadap T. Kalau misalkan gini, semakin panjang jarak yang ditempuh oleh suatu benda, berarti waktu yang dibutuhkannya akan semakin besar, otomatis grafiknya seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau T-nya besar, S-nya juga bakal besar. Kalau T-nya kecil, S-nya juga bakal kecil. Nah, tapi di sini kecepatannya atau kelajuannya itu adalah konstan, berarti grafiknya nih. Di setiap detik keberapa pun kecepatannya tetap segitu. Jadi tidak dipercepat gitu ya. Nah, itu untuk grafik S terhadap T dan V terhadap T. Nah, ini biasanya keluar di SBMPTN. Untuk konsepnya kalian harus perkuat lagi ya. Sekian pembahasan dari kakak, ingat belajar saja tidak cukup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, tetap semangat ya.